Ya, langkah berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan pihak bank. Ini untuk menunjukkan niat baik Bapak Ibu dalam menyelesaikan hutang. Apa sih yang dilakukan dalam komunikasi tersebut gitu? Kita ngapain datang ke bank, belum punya duitnya kok datang ya. Tadi untuk niat baik. Dan kedua, yang kita minta dalam proses komunikasi itu adalah yang pertama, coba tanyakan ke pihak bank opsi-opsi apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan hutang Bapak Ibu. Jadi tentunya bank kan sudah punya SOP jika debitur gagal bayar, ada opsi penyelesaian apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa ditawarkan, sehingga untuk menormalkan kembali nih pembayaran dari kreditur. Nah, jadi Bapak Ibu tanyakan, bank punya opsi penyelesaian apa saja, dan itu kan hak kita. Yang namanya kita punya hutang, kita janji akan bayar dan kita rasa bisa bayar, tapi kan kita tidak tahu situasi selanjutnya yang tadinya kita anggap bisa bayar, tiba-tiba kondisinya berubah, lalu terjadi masalah. Nah, lalu opsi penyelesaian apa saja yang memang sudah disiapkan oleh bank? Nah, tanyakan itu. Jadi hubungi langsung ke pihak bank untuk menanyakan opsi penyelesaian yang tersedia. Biasanya ada dua opsi yang akan disampaikan ke pihak debitur. Yang pertama adalah restrukturisasi dan kedua adalah negosiasi. Restrukturisasi menyepakati ulang ya jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran. Mungkin jangka waktunya bisa diperpanjang karena saat ini ada masalah sehingga tidak bisa lancar membayar atau sama sekali tidak bisa membayar. Atau juga menyepakati jumlah angsuran. Mungkin yang pertama terlalu berat dengan kondisi saat ini sehingga harus ada jumlah angsuran baru nih supaya kita bisa menyicil pembayaran. Ingat nih, kita bukannya tidak mau bayar. Bapak Ibu bukannya tidak mau bayar, tapi belum bisa bayar sehingga terjadilah kemacetan itu ya. Jangan salah ngomong. Kenapa macet? Ya karena belum bisa bayar, bukan tidak mau bayar. Sehingga harus ada restrukturisasi atau negosiasi ya untuk menyepakati jumlah pembayaran dan waktu pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, jangan ragu untuk menanyakan hal itu kepada pihak bank. Nah, bank pasti akan membantu untuk kembali normal dalam pembayaran. Lalu selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu mendokumentasikan semua komunikasi itu. Bisa saja Bapak Ibu melakukan surat menyurat. Nah, itu simpan salinan suratnya. Surat-surat dari bank juga termasuk pesan bank yang tadi kita bacakan itu semua disimpan. Ada surat peringatan pertama, kedua, kemudian kita menanggapi SP1, SP2 itu seperti apa, itu semua disimpan. Jadi dokumentasikan ya semua bukti komunikasi. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa kita menjalani proses komunikasi, proses negosiasi sebagai bukti ada niat baik. Barangkali ya melalui email kita berkomunikasi atau termasuk juga catatan-catatan percakapan. Karena bisa jadi komunikasi dengan pihak bank itu berbeda-beda, pejabat bank yang dikirim dihadapkan kepada kita, biar nanti prosesnya tidak loh ini kok orangnya lain lagi, kemarin bapak itu bilangnya begini, sekarang ibu ini bilang. Nah, itu untuk menghindari itu kita punya tadi catatan-catatan, dokumentasi supaya alur komunikasinya itu tetap berjaga, dan semua dokumentasi itu akan
berguna sebagai bukti jika terjadi masalah di kemudian hari. Nah, kalau misalnya hanya mengandalkan lisan, kan bisa saja pihak sana ada yang berkelit, wah bukan itu, kami tidak bicara seperti itu, Bapak Ibu salah tanggapan, salah memahami, maksudnya bukan seperti itu. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Sehingga kita harus punya salinan dokumentasi. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, jangan hadapi hal ini sendirian. Penting bagi Bapak Ibu untuk mengkonsultasikan persoalan Bapak Ibu ini dengan orang yang tepat, dengan lembaga yang tepat. Kami di tim LKBH BPAI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum BPAI, itu membuka ruang konsultasi untuk Bapak Ibu. Kami berikan gratis, tidak usah pikirkan harus bayar berapa. Nah, setiap Rabu siang, silakan Bapak Ibu datang ke Yatim Mandiri Jakarta Timur, tapi sebelum itu janjian dulu. Karena memang saya tidak standby di sana, tapi kalau sudah janjian, pada jam yang ditentukan di hari Rabu itu kita akan bertemu. Dan kita akan, kita bicarakan panjang lebar mengenai bagaimana nih menyelesaikan hutang yang bermasalah. Hutang bisa dilunasi kalau masalahnya itu bisa diselesaikan. Nah, masalahnya apa saja? Nah, itu akan lebih jelas terungkap kalau kita bertemu di dalam satu ruangan. Ya, baik ya Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini sedikit meringankan beban kerisauan di hati Bapak Ibu dalam menghadapi tagihan. Ya, kalau uangnya ada ya mungkin Bapak Ibu tidak perlu panik ya, tapi ini uangnya nggak ada. Terus ada ancaman pidana, ada ancaman perdata akan disebarkan ke sosmed katanya, dipublikasikan. Nah, ini kan membuat orang deg-degan. Nah, makanya dengan adanya teman curhat yang kompeten, teman curhat yang memang legalitasnya sesuai dengan masalah tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan dan rasa aman dalam menyelesaikan. Ya, memang harus diperhatikan ketika menanggapi masalah penagihan ini. Yang pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Kalau panik nanti akan salah langkah dan salah penyelesaian. Ya, tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak relevan dengan utang Bapak Ibu. Kemudian cari solusi terbaik, tentunya solusi terbaik untuk kedua belah pihak, baik untuk Bapak Ibu dan baik juga dengan pihak bank ya. Jadi ada win-win solution gitu. Jadi solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Baca dengan cermat semua dokumen. Sebelum menandatangani dokumen apapun, nah pastikan Bapak Ibu membaca dan memahami semua dokumen dengan seksama. Jadi jangan asal, waduh udah pusing ini, diskusi nggak selesai-selesai ya, bang terus nekan, ada dokumen disodorkan terus asal kita tanda tangani, ya jangan. Pahami dulu, baca dulu, kalau perlu dibawa pulang dulu, kita diskusikan dulu ya, jangan asal menandatangani. Dan jangan ragu untuk bertanya. Kita ada komunitas, kita ada grup, silakan Bapak Ibu bertanya, jangan ragu-ragu. Jika ada hal yang tidak Bapak Ibu mengerti, ya jangan ragu untuk bertanya. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita semua, dan menjadi kebaikan untuk kita semua, bahwa kita punya niat baik untuk menyelesaikan masalah, dan semoga tidak terulang di kemudian hari, dan kita ambil hikmahnya, kita pelajari kasusnya, Bapak Ibu juga jadikan masalah ini sebagai pembelajaran, sehingga Bapak Ibu juga jadi paham dan bisa membantu orang lain dalam persoalan yang sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.